Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 PKS 2 TPB 52 ingin presentasikan tugas besar kami. Anggota dari kelompok 8 sendiri yaitu Ferry Lastara, Fauzan Alfa Abista, dan Muhammad Umar Basir. Untuk pertamanya itu pengertian percabangan C++. Percabangan adalah perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu. Pengujian didasarkan kepada pernyataan boolean, yaitu true atau false. Percabangan atau branching dalam pemrograman digunakan oleh komputer untuk menentukan langkah kerja instruksi. Pengujian untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris atau blok instruksi akan diproses atau tidak. Contoh dari perulangan adalah if else, if, dan switch. Dan berikutnya adalah perulangan. Perulangan adalah sebuah program yang dijalankan secara berulang selama syarat yang terpenuhi dalam perulangan masih bersifat true. Perulangan terdiri dari 3 elemen, yakni nilai awal atau inisialisasi, yaitu menentukan nilai awal dalam perulangan. Yang kedua, syarat perulangan. Jika nilai memenuhi kondisi tertentu, perulangan akan dilanjutkan. Jika tidak, perulangan akan dihentikan. Dan yang ketiga, yaitu perubahan nilai. Selama perulangan berlangsung, nilai akan diubah secara kontinu. Contoh dari perulangan sendiri yaitu for while dan do while. Dan bagian untuk pengertian array akan dibacakan oleh Umar Basir. Pengertian array C++. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Tiap data dalam array memiliki indeks, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Indeks dari array dimulai dari 0. Untuk menentukan jumlah dari indeks array bisa dilakukan di dalam program maupun melalui input pengguna. Contoh dari penerapan array adalah ketika kita hendak membuat deklarasi tentang 50 mahasiswa yang akan lulus dari TPB. Tidak mungkin mendeklarasikan mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan seterusnya. Hal tersebut akan memberatkan memori yang terpakai. Dengan array kita bisa menyimpan data 50 mahasiswa dalam satu deklarasi saja. Program yang kami buat mengenai sebuah seleksi indeks massa tubuh IMT dalam pendaftaran calon Bintara tahun 2022. Penjelasan program akan dimasukkan sebanyak N dari calon anggota Bintara 2022. Kemudian akan diinputkan nama, berat badan, serta tinggi badan dari masing-masing calon. Kemudian akan dilakukan perhitungan IMT dengan rumus berat badan per berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Apabila calon peserta menunjukkan IMT normal dengan memiliki tinggi badan lebih besar dari 167 cm, maka calon peserta tersebut akan dinyatakan lulus seleksi IMT. Kode program akan dilanjutkan oleh Fauzan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat. Pada baris pertama ini terdapat include IOStream. Include IOStream itu merupakan memasukkan folder yang bernama IOStream yang berada dalam prosesor ke dalam program ini. Kemudian pada baris kedua terdapat using namespace std. Artinya kini kita menggunakan namespace standard library. Pada baris keempat terdapat integer main yang merupakan program utama kami. Pada baris ke-10 kami mendeklarasikan integer x, kemudian pada baris ke-12 kami memasukkan value-nya. Value ini digunakan untuk memesan jumlah array yang ada pada baris ke-13 dan baris ke-14. Baris ke-13 kami mendeklarasikan nama menggunakan string karena nama itu merupakan sebuah karakter. Pada baris ke-14 kami mendeklarasikan berat badan, tinggi, dan kategori IMT menggunakan double. Karena
ada kemungkinan pada kategori IMT ini akan bernilai desimal. Pada baris ke-18 kami menggunakan for sebagai perulangan karena for ini sudah termasuk perulangan yang lengkap. Ada nilai awal, batas, maupun increment-decrement. Di sini nilai 0 dimulai dari 0, batasnya tidak boleh lebih dari X, dan di increment plus 1. Artinya setiap perulangan I-nya akan bertambah 1 hingga tidak lebih dari X. Pada baris ke-20 dan 21 menggunakan getLine karena pada nama akan kemungkinan menggunakan spasi. Jika tidak menggunakan getLine maka akan terjadi error. Pada baris ke-23 kita input pengguna berat badan. Pada baris ke-25 input tinggi calon. Pada baris ke-27 ini terdapat perhitungan IMT di mana berat calon dibagi tinggi calon dikali tinggi calon. Kenapa ini dikali 0,01? Karena di sini kita memasukkan senti, sedangkan untuk IMT sendiri itu menggunakan satuan meter, sehingga harus mengkonversikannya. Kemudian pada baris 31 sampai 34 hanya CO untuk tulisan biasa. Dan pada baris 36 kami menggunakan perulangan for yang sama seperti tadi. Kemudian pada baris 38 terdapat pada baris ke-37 dan 38 terdapat keluaran nama dari si calon 39 sampai 40. Terdapat keluaran dari berat badan 41 sampai 42, terdapat keluaran dari tinggi badan, dan pada baris 43 sampai 48 terdapat keluaran dari kategori IMT, di mana jika indeks IMT tersebut kurang dari 17 maka akan dikategorikan sangat kurus. Jika indeks IMT tersebut lebih dari 17 dan kurang dari 18,5 maka akan dikatakan kurus. Jika indeks IMT tersebut lebih dari sama dengan 18,5 dan kurang dari 24,9, maka akan dikatakan normal. Dan jika kategori IMT tersebut lebih dari 24,9 dan kurang dari 29,9, maka akan dikatakan gemuk. Selebihnya akan dikatakan obesitas. Pada baris ke-57 menggunakan perulangan for kembali, dan pada baris ke-58 akan dilakukan seleksi untuk calon mahasiswa yang lulus. Jika mahasiswa memiliki indeks IMT lebih besar sama dengan 18,5 dan kurang dari 24,9 atau dikatakan normal, dan tinggi calon lebih dari sama dengan 167 cm, maka calon akan lolos dan namanya akan terkeluar pada baris 59 sampai 60, dan baris ke-61 sampai 62 akan keluar berat badan dari si calon, dan baris 63 sampai 64 akan keluar dari tinggi badan calon yang terterima. Untuk lebih jelasnya mungkin akan melakukan compile pada program. Pada program yang kami buat kali ini, kami menggunakan 5 buah anggota yang akan dijadikan sebagai data masukan. Maka dari itu kami ketikkan 5. Dan kemudian anggota pertama ada Ahmad Hakiki dengan berat badan 60 kg serta tinggi 165 cm. Calon kedua ada Rapi Ramadhani dengan berat badan 72 kg dan tinggi badan 170 cm. Calon ketiga ada Putra Trio Pangestu
dengan berat badan 65 kg dan tinggi badan 176 cm. Calon keempat ada Iqbal Maulana dengan berat badan 62 kg dan tinggi badan 160 cm. Calon terakhir atau yang kelima ada Dwi Prayoga dengan berat badan 79 kg dan tinggi badan 181 cm. Dan kita enter saja. Di sini keluar data-data calon yang sudah diinputkan beserta calon yang lulus. Daftar calon yang diinput pertama yakni Ahmad Hakiki dengan berat badan 60 kg, tinggi badan 165, indeks kategori IMT-nya normal. Calon kedua ada Rapi Rahmadani, berat badan 72 kg, tinggi badan 170 cm, kategori IMT yang dia miliki gemuk. Nama calon ketiga ada Putra Trio Pangestu dengan berat badan 65 kg, tinggi badan 176 cm, kategori IMT normal. Nama calon keempat ada Iqbal Maulana dengan berat badan 62 kg, tinggi badan 160 cm, kategori IMT yang ia miliki normal. Pada calon terakhir atau yang kelima yakni Dwi Prayoga dengan berat badan 79 kg dan tinggi badan 181 cm, kategori IMT yang ia miliki normal. Dan berikut merupakan daftar calon yang lulus. Daftar calon pertama yakni Putra Trio Pangestu dengan berat badan 65 kg, tinggi badan 176 cm. Calon kedua ada Dwi Prayoga dengan berat badan 79 kg dan tinggi badan 181 cm. Dan calon yang tidak lulus ada 3, yakni yang pertama ada Ahmad Hakiki, berat badan 60 kg, tinggi badan 165 cm, kategori IMT normal. Di sini ia tidak lulus dikarenakan tinggi dari badannya itu kurang dari persyaratan, yakni 167, di atas 167 cm. Maka dari itu ia tidak lolos. Calon kedua ada Rapi Ramadhani, berat badan 72 kg, tinggi badan 170 cm, kategori IMT gemuk. Di sini tinggi badan yang ia miliki memenuhi yaitu di atas 167 cm. Namun indeks kategori yang ia miliki gemuk. Maka dari itu ia tidak memenuhi syarat. Calon yang gugur ketiga yakni Iqbal Maulana, berat badan 62 kg, tinggi badan 160 cm, indeks kategori normal. Di sini indeks kategori yang ia miliki normal, namun tinggi badan yang ia miliki hanya 160 cm. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.